Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini pembelajaran kita masih tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tetapi pada topik D, rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Pada pembelajaran yang lalu, kita memperoleh 2 sin alfa cos beta sama dengan sin kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah sin kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup dikurangi sin kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup. 2 cos alfa cos beta sama dengan cos kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup. Dan 2 sin alfa sin beta sama dengan negatif cos kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup. Jika dari keempat rumus ini kita misalkan alfa ditambah beta sama dengan P dan alfa dikurangi beta sama dengan Q, jika alfa ditambah beta sama dengan P ditambah dengan alfa dikurangi beta sama dengan Q, maka kita peroleh 2 alfa sama dengan P ditambah Q. Sehingga alfa sama dengan setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup. Jika alfa ditambah beta sama dengan P dikurangi dengan alfa dikurangi beta sama dengan Q, kita peroleh 2 beta sama dengan P dikurangi Q. Sehingga beta sama dengan setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. Jika pada keempat rumus ini alfa kita substitusi dengan setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup dan beta kita substitusi dengan setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup, alfa ditambah beta kita substitusi dengan P dan alfa dikurangi beta kita substitusi dengan Q, maka kita peroleh 2 sin alfa cos beta sama dengan sin kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah sin kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup menjadi 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup cos setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup sama dengan sin P ditambah sin Q. Maka sin P ditambah sin Q sama dengan 2 dikali sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup cos setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup.
pada 2 cos alfa sin beta sama dengan sin kurung buka alfa ditambah beta dikurangi sin kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup, kita peroleh 2 cos setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup sama dengan sin P dikurang sin Q. Atau sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup dikali sin setengah kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. Dari 2 cos alfa cos beta sama dengan cos kurung buka alfa ditambah beta ditambah cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup, kita peroleh 2 cos setengah dikali kurung buka P plus Q kurung tutup cos setengah dikali kurung buka P min Q kurung tutup sama dengan cos P ditambah cos Q. Atau cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos setengah dikali kurung buka P plus Q kurung tutup cos setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. Dari 2 sin alfa sin beta sama dengan negatif cos kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup, kita peroleh 2 sin setengah dikali kurung buka P plus Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup sama dengan negatif cos P ditambah cos Q. Atau jika kita kalikan semuanya dengan negatif 1, kita peroleh negatif 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup sama dengan cos P dikurangi cos Q. Maka kita peroleh cos P dikurangi cos Q sama dengan negatif 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. Kita mendapatkan 4 rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Ini yang harus kita hafalkan. Contoh diambil dari latihan 6 nomor 1 B, F, H, I, L, O dan nomor 2 N, C. 1. Nyatakan dalam bentuk perkalian dan sederhanakan jika mungkin. B sin 3 theta ditambah sin 13 theta. F sin 2x dikurangi sin 6x. H sin 80 derajat dikurangi sin 100 derajat. I cos 3x ditambah cos 5x. L cos 5x dikurangi cos 7x. O cos 200 derajat dikurangi cos 20 derajat. Jawab, sin 3 theta ditambah sin 13 theta sama dengan sin 13 theta ditambah sin 3 theta. Yang sudutnya lebih besar, jadi yang memiliki sudut lebih besar, pindahkan ke depan agar kita tidak bekerja dalam sudut yang negatif. Bekerja dalam sudut negatif memiliki risiko salah yang lebih besar. Ingat, pengurangan berlaku hukum komutatif, sehingga pemindahan sin 13 theta ke depan tidak mempengaruhi tanda operasinya.
Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup cos setengah dikali kurung buka P min Q kurung tutup. P sama dengan 13 theta, P adalah 13 theta, dan Q adalah 3 theta. Sama dengan 2 sin setengah dikali 13 theta ditambah 3 theta. Cos setengah dikali 13 theta dikurangi 3 theta. 13 theta ditambah 3 theta 16 theta dikali setengah sama dengan 8 theta. 13 theta dikurangi 3 theta sama dengan 10 theta dikali setengah sama dengan 5 theta. Sama dengan 2 sin 8 theta cos 5 theta. F sin 2x dikurangi sin 6x. Karena tidak berlaku hukum komutatif, maka kita sudah bisa menyelesaikan dari soal ini secara langsung. Kita memiliki sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. P adalah 2x dan Q adalah 6x. Sama dengan 2 cos setengah dikali 2x ditambah 6x sin setengah dikali 2x dikurangi 6x. 2x ditambah 6x sama dengan 8x dikali setengah sama dengan 4x. 2x dikurangi 6x sama dengan negatif 4x dikali setengah sama dengan negatif 2x. Sama dengan 2 cos 4x sin negatif 2x. Ingat, sin negatif X alfa, jadi ingat sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Sehingga sin negatif 2x sama dengan negatif sin 2x. Negatif sin 2x dikali 2 cos 4x sama dengan negatif cos 4x dikali sin 2x. Sama dengan negatif cos 4x sin 2x. Sekarang, bisakah kita tidak bekerja dalam sudut yang negatif? Atau bisakah kita bekerja dalam sudut yang positif? Bisa. Caranya, perhatikan. Karena tidak berlaku hukum komutatif pada pengurangan, maka jika kita memindahkan yang memiliki sudut lebih besar di depan, pasti akan mempengaruhi tanda. Maka perhatikan. Mempengaruhi tanda itu bagaimana? Tidak bisa kita langsung membuat sin 6x dikurangi sin 2x. Karena sin 2x dikurangi sin 6x tidak sama dengan sin 6x dikurangi sin 2x. Maka jika kita memindahkan sin 6x ke depan menjadi negatif kurung buka sin 6x dikurangi sin 2x. Karena negatif 1 dikali negatif sin 2x menjadi sin 2x. Negatif 1 dikali sin 6x menjadi negatif sin 6x. Sekarang dengan rumus yang sama, maka P
sekarang adalah 6x. Dan Q sekarang adalah 2x. Maka sama dengan negatif dari, jadi perhatikan karena di situ ada negatif, maka di sana juga harus ada negatif. Sama dengan negatif dari 2 cos setengah dikali 6x ditambah 2x, sin setengah dikali 6x dikurangi 2x. 6x ditambah 2x sama dengan 8x, dikali setengah sama dengan 4x. 6x dikurangi 2x sama dengan 4x, 4x dikali setengah sama dengan 2x. Maka sama dengan negatif 2 cos 4x sin 2x. Sama persis, tetapi di sini kita bekerja dalam sudut yang positif. Sekarang kita masuk ke nomor H. Sin 80 derajat dikurangi sin 100 derajat. Saya akan langsung mengerjakan dari soal ini. Tidak memindahkan sin 100 derajat ke depan, tapi langsung. Maka kita perhatikan. Kita punya sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup, sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. P adalah 80 derajat dan Q adalah 100 derajat. Sama dengan 2 cos setengah dikali 80 derajat ditambah 100 derajat. Sin setengah dikali 80 dikurangi 100 derajat. 80 ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat dikali setengah sama dengan 90 derajat. 80 dikurangi 100 derajat sama dengan negatif 20 derajat. Negatif 20 derajat dikali setengah sama dengan negatif 10 derajat. Sama dengan 2 cos 90 derajat sin negatif 10 derajat. Cos 90 derajat adalah 0, maka semua bilangan dikalikan 0 menjadi 0. Maka 2 cos 90 derajat dikali sin negatif 10 derajat sama dengan 0. I cos 3x ditambah cos 5x sama dengan cos 5x ditambah cos 3x. Kita memiliki cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup, cos setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. P adalah 5x dan Q adalah 3x. Sama dengan 2 cos setengah dikali 5x ditambah 3x, cos
setengah dikali 5x dikurangi 3x. 5x ditambah 3x sama dengan 8x. 8x dikali setengah sama dengan 4x. 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. 2x dikali setengah sama dengan x. Maka sama dengan 2 cos 4x cos x. L cos 5x dikurangi cos 7x. Kali ini saya tidak mau bekerja dalam sudut yang negatif. Maka supaya tidak bekerja dalam sudut yang negatif, cos 5x dikurangi cos 7x kita ubah menjadi sama dengan negatif kurung buka cos 7x dikurangi cos 5x kurung tutup. Kita memiliki cos P dikurangi cos Q sama dengan negatif 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. P adalah 7x dan Q adalah 5x. Sama dengan negatif. Jadi lihat, karena di sini ada negatif, maka di sana juga harus ada negatif. Sama dengan negatif 2 sin setengah kurung buka atau sin setengah dikali 7x ditambah 5x. Sin setengah dikali 7x dikurangi 5x. 7x ditambah 5x sama dengan 12x. 12x dikali setengah sama dengan 6x. 7x dikurangi 5x sama dengan 2x. 2x dikali setengah sama dengan x. Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Maka sama dengan 2 sin 6x sin x. O cos 200 derajat dikurangi cos 20 derajat. Sudah di depan, yang memiliki sudut lebih besar sudah di depan. Maka kita gunakan rumus cos P dikurangi cos Q sama dengan negatif 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q. P adalah 200 derajat dan Q adalah 20 derajat. Sama dengan negatif 2 sin setengah dikali 200 ditambah 20 derajat sin setengah dikali 200 dikurangi 20 derajat. 200 ditambah 20 derajat sama dengan 220 derajat. 220 derajat dikali setengah sama dengan 110 derajat. 200 dikurangi 20 derajat sama dengan 180 derajat.
180 derajat dikali setengah sama dengan 90 derajat. Maka sama dengan negatif 2 sin 110 derajat sin 90 derajat. 90 derajat sinnya adalah 1, jadi sin 90 derajat adalah 1. 110 derajat berada di kuadran kedua, maka sama dengan negatif 2 dikali sin kurung buka 180 dikurangi 70 kurung tutup derajat dikali 1. Sin dari 180 dikurangi 70 derajat karena ada di kuadran kedua nilainya positif sama dengan sin 70 derajat. Negatif 2 dikali sin 70 derajat dikali 1 sama dengan negatif 2 sin 70 derajat. Tentukan nilai dari setiap bentuk perkalian berikut ini. N cos 225 derajat dikurangi cos 195 derajat per sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat. J sin 5 pi per 18 ditambah sin pi per 18 dikurangi sin 7 pi per 18. Jawab N. Cos 225 derajat dikurangi cos 195 derajat per sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat. Kita memiliki cos P dikurangi cos Q sama dengan negatif 2 sin setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. Perhatikan pembilangnya. Pembilang harus mengikuti bentuk pada rumus cos P dikurangi cos Q. Maka P adalah 225 derajat. Q adalah 195 derajat. Maka pembilangnya menjadi negatif 2 sin setengah dikali 225 ditambah 195 derajat. Jadi sama dengan, jadi pembilangnya sama dengan negatif 2 sin setengah dikali 225 ditambah 195 derajat sin setengah dikali 225 dikurangi 195 derajat. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. Sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat. Kita sudah memperoleh sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah dikali kurung buka P ditambah Q kurung tutup sin setengah dikali kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. Penyebut harus mengikuti pola pada rumus sin P dikurangi sin Q, dengan P adalah 105 derajat dan Q adalah 15 derajat. Maka sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat sama dengan 2 cos
setengah dikali 105 ditambah 15 derajat sin setengah 105 dikurangi 15 derajat. Maka sama dengan negatif 2 sin setengah dikali 420 derajat sin setengah dikali 30 derajat. 225 ditambah 195 itu 420. 225 dikurangi 195 adalah 30. 105 ditambah 15 sama dengan 120. 105 dikurangi 15 sama dengan 90. Sama dengan negatif 2 sin 220 derajat sin 15 derajat per 2 cos 60 derajat sin 15 derajat. 210 derajat berada di kuadran ketiga, maka sin 210 derajat sama dengan sin kurung buka 180 ditambah 30 kurung tutup derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Sama dengan negatif 2 dikali negatif sin 30 derajat sin 15 derajat per 2 cos 60 derajat sin 45 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 atau akar 2 per 2 cos 60 derajat. Jadi cos 60 derajat sama dengan setengah. Sekarang berapa sin 15 derajat? Kita masih ingat pada rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut untuk rumus perbandingan sinus, maka sin 15 derajat sama dengan sin 45 dikurangi 30 derajat. Sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat sin 30 derajat. Sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2 dikali setengah. Memiliki faktor yang sama adalah setengah akar 2 dikali setengah. Setengah akar 2 dikali setengah sama dengan 1/4 akar 2. Maka sama dengan 1/4 akar 2 dikali kurung buka akar 3 dikurangi 1 kurung tutup. Maka sin 15 derajat sama dengan 1/4 akar 2 dikali kurung buka akar 3 dikurangi 1 kurung tutup, atau sama dengan akar 2/4 dikali kurung buka akar 3 dikurangi 1 kurung tutup. Maka negatif 2 dikali negatif sin 30 derajat dikali sin 15 derajat per 2 cos 60 derajat sin 45 derajat sama dengan negatif 2 dikali negatif setengah dikali akar 2/4 dikali akar 3 dikurangi 1 per 2 dikali setengah dikali akar 2 per 2. Kita bisa mencoret akar negatif 2 dikali negatif setengah sama persis hasilnya dengan 2 dikali setengah, kita coret. Kemudian
akar 2/4 dengan akar 2/2. Akar 2/4 dibagi akar 2/2 itu sama dengan setengah. Maka sama dengan setengah dikali kurung buka akar 3 dikurangi 1 kurung tutup. Sama dengan akar 3 dikurangi 1/2. C. Sin 5pi/18 ditambah sin pi/18 dikurangi sin 7pi/18. Sama dengan kurung buka sin 5pi/18 ditambah sin pi/18 kurung tutup dikurangi sin 7pi/18. Jadi kita mengelompokkan dua suku yang paling mudah kita selesaikan. Untuk menyelesaikan yang berada di dalam tanda kurung, kita ikuti rumus sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah kurung buka P ditambah Q kurung tutup cos setengah kurung buka P dikurangi Q kurung tutup. P adalah 5pi/18 dan Q adalah pi/18. Sama dengan 2 sin setengah dikali 5pi/18 ditambah pi/18 cos setengah dikali 5pi/18 dikurangi pi/18 dikurangi sin 7pi/18. Sama dengan 2 sin setengah dikali 6pi/18 cos setengah dikali 4pi/18 dikurangi sin 7pi/18. Sama dengan 2 sin pi/6 cos 2pi/18 dikurangi sin 7pi/18. Sin pi/6 adalah setengah, maka sama dengan 2 dikali setengah dikali cos 2pi/18 dikurangi sin 7pi/18. Sama dengan cos 2pi/18 dikurangi sin 7pi/18. Lihat, satu perbandingan cos, yang lain perbandingan sinus. Tidak bisa saya kerjakan. Kedua-duanya harus cos atau kedua-duanya harus sin. Saya akan mengubah kedua-duanya menjadi sin. Kita perhatikan, 2pi/18 berada di kuadran ke-1, maka 2pi/18 sama dengan pi/2 dikurangi 7pi/18. Sehingga cos 2pi/18 sama dengan cos kurung buka pi/2 dikurangi 7pi/18 kurung tutup. Maka sama dengan cos kurung buka pi/2 dikurangi 7pi/18 kurung tutup dikurangi sin 7pi/18. Kita harus ingat bahwa cos kurung buka pi/2 dikurangi alfa kurung tutup sama dengan sin alfa. Maka cos kurung buka pi/2 dikurangi 7pi/18 kurung tutup sama dengan sin 7pi/18. Maka sama dengan sin 7pi/18 dikurangi sin 7pi/18 sama dengan 0.
Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kerjakanlah latihan 6, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Terima kasih, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Waktu yang tersisa, gunakanlah untuk mengerjakan latihan 6. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Semoga sukses, tetap bersemangat dan jaga kesehatan dengan baik. Tuhan memberkati.